Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha, mahasiswi IKIP Siliwangi, kelas B3, Purwakarta dengan NIM 24070124. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu pembelajaran inovatif pengembangan sosial emosional berjudul Strategi Stimulasi Sikap Empati Anak Usia Dini melalui kegiatan bermain kooperatif di PAUD. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Arifah Arianto, MPD. Kali ini kita akan membahas bagaimana sikap empati yang merupakan salah satu fondasi penting dalam perkembangan sosial emosional anak dapat dibentuk dan stimulasi secara efektif melalui kegiatan bermain kooperatif di lingkungan PAUD. Strategi ini mengutamakan pendekatan alami, menyenangkan, dan juga penuh interaksi. Anak usia dini berada pada masa keemasan perkembangan, termasuk dalam aspek sosial emosional. Namun, dalam praktiknya, masih banyak anak yang menunjukkan perilaku tidak sabar, kurang peduli terhadap teman, atau menolak untuk bekerja kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa empati sebagai kemampuan dasar belum sepenuhnya berkembang. Sayangnya, sebagian besar kegiatan pembelajaran di PAUD masih berfokus pada aspek kognitif, seperti berhitung dan membaca, dan belum menjadikan empati sebagai bagian penting dalam pembelajaran. Bermain kooperatif menjadi salah satu pendekatan alami dan menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai sosial seperti empati, berbagi, dan bekerja sama. Padahal, anak tidak bisa diajari empati hanya dengan nasihat saja. Mereka harus mengalaminya langsung. Melalui permainan, anak bisa merasakan kebersamaan, belajar, mendengarkan, dan membangun kerjasama. Strategi permainan kooperatif ini dirancang untuk menjawab 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana strategi efektif untuk menstimulasi empati anak usia dini, lalu, apa saja bentuk kegiatan bermain kooperatif yang dapat kita gunakan, dan terakhir yaitu, bagaimana peran guru dalam mendampingi proses pembelajaran sosial emosional anak usia dini. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu menjelaskan strategi yang tepat dalam menumbuhkan empati anak sejak usia dini. Lalu, mendeskripsikan contoh kegiatan bermain kooperatif yang efektif. Dan terakhir yaitu, menjelaskan bagaimana guru dapat berperan sebagai fasilitator sosial dalam mendampingi proses pembelajaran sosial anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah anak-anak kelompok D usia 5-6 tahun di PAUD KBS Syifa, Desa Linggamukti, Kecamatan Darang, dan Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, kegiatan bermain, wawancara guru, dan dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan bermain kooperatif ini kami rancang menjadi 3 hari. Hari pertama yaitu menonton cerita Mawar yang Sombong dan bermain estafet simpai. Lalu hari kedua bermain bakyak berpasangan. Dan hari ketiga yaitu membangun balok bersama dan membuat sate buah. Setiap permainan mengandung unsur kerjasama, komunikasi, dan refleksi sosial. Anak tidak hanya bermain, tetapi juga belajar tentang bagaimana berbagi, menunggu giliran, dan menerima pendapat dari orang lain. Pada kegiatan menonton cerita bersama kisah Mawar yang Sombong, nilai empati yang ditanamkan pada cerita tersebut adalah mengandung pesan moral yang kuat tentang rendah hati, menghargai teman, dan tidak memandang orang lain dari penampilan. Anak belajar bahwa menjadi lebih baik dan peduli lebih penting daripada merasa yang paling hebat. Kisah ini membantu anak mengenali perasaan dijauhi, ditolak, dan juga bagaimana perasaan dihargai saat seseorang menunjukkan kebaikan. Pada permainan estafet simpai, dalam permainan ini, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok harus memindahkan simpai atau hula hoop dari ujung ke ujung dengan cara melewatkannya melalui tali rapia yang dipegang oleh temannya tanpa melepaskan genggaman tangannya. Adapun nilai empati yang ditanamkan pada permainan ini yaitu anak belajar untuk saling membantu, memperhatikan kecepatan dan kenyamanan temannya, serta menyesuaikan gerakan agar kelompok dapat berhasil bersama. Hal ini menumbuhkan rasa peduli dan kesadaran terhadap kebutuhan tim. Pada permainan tradisional bakyak, nilai empati yang ditanamkan yaitu anak-anak belajar pentingnya kerjasama dan saling memahami. Mereka harus menyamakan langkah dan ritme gerakan agar tidak terjatuh. Proses ini mendorong anak untuk saling mendengarkan dan sabar serta dapat menyesuaikan diri. Pada kegiatan membangun menggunakan balok,
Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan satu set balok bangunan kepada kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 anak. Anak-anak diminta membangun suatu bentuk secara bersama-sama, seperti rumah, menara, atau jembatan tanpa pembagian peran yang kaku. Mereka bebas berdiskusi, memilih bentuk bangunan, dan menyusun balok sesuai kesepakatan kelompok. Guru tidak menentukan siapa melakukan apa, melainkan memberi ruang agar anak belajar mengatur kerjasama, serta mengatur giliran. Pada kegiatan membuat sate buah, kegiatan ini dilakukan dengan mengajak anak-anak membuat sate buah secara berkelompok. Guru menyiapkan beberapa jenis buah yang sudah dipotong kecil seperti semangka, melon, pisang, pepaya, dan juga buah naga. Guru hanya menyediakan satu piring buah-buahan saja untuk satu kelompok. Mereka diajarkan untuk saling berbagi dan tidak berebut. Guru hanya mengawasi saja, dan mereka yang menentukan pilihan untuk membuat sate buah yang menarik. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan positif dalam perilaku anak. Anak mulai membantu temannya saat kesulitan. Beberapa anak yang sebelumnya dominan mulai belajar untuk mendengarkan. Ucapan empati seperti "kamu juga bisa kok" mulai muncul, dan juga anak-anak mulai menunjukkan rasa senang saat bisa bekerja sama dan menyelesaikan sesuatu bersama. Contoh nyata yang kami temukan yaitu ada anak yang kami samarkan namanya menjadi gadis. Gadis ini berusia 5 tahun. Gadis awalnya dominan dan suka berkata "aku paling bisa". Ia tidak mau bekerja kelompok dan selalu memaksakan idenya. Setelah dilibatkan dalam permainan kooperatif, anak ini atau kita sebut gadis mulai terbuka, mau mendengarkan, bahkan memberi pujian kepada temannya. Ini menunjukkan bahwa melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, anak bisa belajar tentang empati dan juga rendah hati. Lalu, apakah guru memiliki peranan penting dalam proses ini? Tentu saja, guru memiliki peranan penting, yaitu sebagai teladan dengan menunjukkan empati lewat sikap dan juga perkataan. Lalu, sebagai fasilitator yang merancang dan juga mengarahkan permainan. Dan terakhir yaitu sebagai pengamat dan pemberi penguatan untuk memberi apresiasi saat anak menunjukkan perilaku empati. Dengan bimbingan yang konsisten, guru membantu anak membangun karakter sosialnya secara perlahan. Bermain kooperatif adalah strategi pembelajaran yang efektif dalam menstimulasi empati pada anak usia dini. Melalui kegiatan yang melibatkan kerjasama, pengalaman sosial nyata, anak dapat belajar menjadi lebih peduli, sabar, dan juga menghargai orang lain. Dengan dukungan guru yang aktif dan reflektif, empati bukan hanya diajarkan, tetapi juga ditumbuhkan. Agar sikap empati ini dapat dilaksanakan secara konsisten, guru sebaiknya menggunakan pendekatan bermain kooperatif secara rutin dalam kegiatan harian. PAUD perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dan tentu saja, orang tua perlu melanjutkan pembiasaan empati di rumah. Empati bukan sekedar diajarkan, tapi dilatih setiap hari melalui pengalaman yang bermakna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga strategi ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di berbagai lembaga PAUD untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli dan empati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.